Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, insyaallah. Terima kasih kepada Pak Sumarsam selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ida selaku pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkenan mengikuti kegiatan MGMP pada hari ini yang sudah lama kita tidak bisa melaksanakan, walaupun ini secara virtual. Pada tahun ini kita rencanakan mudah-mudahan berlanjut. Kalau bisa nanti tatap muka nanti sambil kita pertimbangkan situasi dan kondisinya. Ini sesuai dengan program kerja kita, yaitu di sasaran kinerja pegawai kita rencanakan kita 6 paket. 6 paket itu teorinya 1 paket itu 3 kali pertemuan. Tetapi bisa saja kita 1 kali kegiatan ini dianggap 2 kali pertemuan, sisanya nanti bisa pertemuan lagi atau tugas mandiri atau praktek di lingkungan kita masing-masing. Itu nanti. Kemudian kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada rekan-rekan yang baru diangkat jadi CPNS dari SMA Tabunganin Ibu Ririk Eka Awanda, kemudian dari SMA Mekarsari Pak Abdul Hamid, kemudian dari SMA Mandastana Ibu Siti Salamah, kemudian dari SMA Jejangkit Pak Yupi, kemudian dari SMA Belawang Ibu Mutia Rahmah, atau Bapak Ibu yang lain yang baru bergabung di sekolahnya yang kita belum terdata. Tadi dari SKP kita rencanakan 6 paket. Kalau ada yang mengisi SKP-nya berbeda, ulun dengar kemarin ada yang mengisi 10 bulan. 10 bulan berarti tinggal dibagi saja, disesuaikan saja laporannya. Jadi kemarin jadi 6 paket 6 bulan supaya memudahkan kita laporannya. Jadi sebulan 1 paket kegiatan, jadi laporan jadi 1 saja. Kemudian ada hal yang ulun sampaikan, nanti sisanya nanti kami mohon Ibu Ida Haryani untuk menyampaikan yang materi yang berkaitan. Baru-baru ini Menteri Pendidikan memberikan edaran bahwa ujian nasional itu ditiadakan. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas 12 itu kelulusannya itu berdasarkan nilai rapot, berdasarkan tugas atau penilaian yang telah dilaksanakan secara baik portofolio atau daring penugasan. Kemudian untuk
berbagai permasalahan yang dihadapi karena kita secara umum melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tinggal kita menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu kira-kira bisa, apakah itu Google Classroom atau WhatsApp dan sebagainya, itu tergantung Bapak Ibu masing-masing. Jika memungkinkan, bisa juga siswanya secara berkala mengumpul tugas di sekolah, tergantung situasi dan kondisinya saja. Karena kita ini geografisnya berbeda, baik tenaga tenaga pendidiknya dan juga siswanya. Jadi banyak masalah yang kita hadapi sambil kita sharing saja. Kemudian AKM informasi terbaru juga ditunda kemungkinan di akhir tahun untuk kelas 11. Dua itu mungkin yang penting. Kemudian nanti kami harap Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan untuk selanjutnya. Kemudian Ibu Ida kami harapkan sumbangsih pengalaman beliau, kemudian selaku beliau guru yang berpengalaman di bidang matematika dan beliau sekarang sudah menjadi pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi. Mungkin itu saja sekilas yang ulun sampaikan. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu guru yang baru ditempatkan dan bertugas di SMA negeri dan swasta di Kabupaten Barito Kuala. Walaupun kita bertatap muka secara virtual, tidak mengurangi rasa silaturahmi kita bersama. Mungkin kalau memungkinkan kita nanti tetap melaksanakan juga selain virtual tatap muka. Nanti kita pertimbangkan tempat, situasi dan kondisinya. Mungkin itu Pak Sumarsam yang bisa ulun sampaikan. Mungkin Pak Yusri ada tambahan. Nanti saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ida Haryani MPD selaku pengawas Dinas Pendidikan. Kemudian Ketua MGMP Pak Ahmad Damayanti, dan Bapak Ibu semua anggota maupun pengurus MGMP Matematika SMA Kabupaten Barito Kuala. Mungkin tidak tidak banyak yang saya sampaikan, jadi melengkapi yang Pak Damai tadi saja atau mengulang kembali yang disampaikan Pak Damai bahwa kita nanti ada 6 paket ya sesuai rencana di SKP yang kita sudah rencanakan, dan berarti 1 bulannya itu 1 paket juga sesuai dengan data yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Damai, itu berarti di bulan Februari, Maret, April, dan Agustus, September, Oktober ya. Jadi 1 bulannya 1 paket. Nanti teknisnya seperti apa akan kita bicarakan lebih lanjut lagi. Jadi seperti yang Pak Damai bilang tadi, mungkin bisa saja kan ada tugasan mandiri dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada ini juga bisa aja kita saling tanya jawab juga. Terima kasih Pak Sumarsam atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
volume mikrofon Sidin kalau belum anu Bu. Izin refresh atau jaringan? Jaringan kayaknya. Coba live dulu. Kirim linknya kanu Sidin kalau Sidin buka. Kalau jaringannya kada lancar biasanya keluar keluar masuk. Belum, belum. Chat ke di HP kamu tuh, Bu. Mau pakai laptop lah. Settingan di Google Meet-nya, Bang, Bu. Mungkin jaringannya kurang lancar. Ya, sambil menunggu Ibu Ida mungkin koneksi atau jaringannya. Ini salah satu kendala kita pembelajaran jarak jauh, biasanya virtual dengan siswa juga seperti ini. Kadang-kadang karena di samping operatornya beda-beda, operator jaringan di samping itu sumber daya kayak gini kan kita langsung, kalau belum pernah kan bisa ada masalah. Sambil menunggu, mungkin Bu Pit ada yang mau disampaikan? Bu Fitria, Wakasih Kurikulum SMA Lalak. Bu Pit, hidup Ibu aja mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun secara online ya. Nah, kalau Pak Damai tadi bilang untuk ujian untuk kelas 12 nilai itu diambil dari nilai rapot, Pak lah. Nah, apakah tidak ada ujian sekolah?
pertanyaan. Malah pertanyaan Bu nih Bu. Ya itu Kalau kita kan nanti membuat soal atau apa di MTMT biasanya kan. Iya, itu tergantung masing-masing sekolah saja. Bisa saja kan penilaiannya kalau bisa melaksanakan ujian sekolah secara yang terjadwal atau misalnya ditentukan waktunya boleh juga. Atau kita misalnya mengambil nilai-nilai dari tugas harian atau mingguan atau yang kegiatan lainnya kan bisa saja itu dirata-ratakan. Tergantung teknisnya masing-masing sekolah Sama dan sekolah ya. guru masing-masing. Iya. Kalau Iya. misalnya nanti mau kita bikin soal ujian sekolah di akhir semester, di akhir kelas 12 bisa juga nanti kita diskusikan lagi nanti. Iya. Makanya ditanyakan biasanya kan kita di MBMP yang membuat soalnya. Iya. Karena ini kendalanya pasti beda-beda. Ada yang materi pun pasti kelas 12 ada yang tersampaikan secara penuh, ada yang sekian persen saja. Tapi bisa saja nanti kan kalau misalnya kita bikin juga tes, nanti kan tinggal diakomodasi guru masing-masing dipakai seluruhnya atau sebagian kan tergantung masing-masing saja karena situasi kondisi tiap sekolah guru berbeda-beda. Disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Iya, karena mungkin kan kelas 12 bisa aja full menyampaikan materi, kalau ulun ada yang ya apalagi situasi yang pembelajaran jarak jauh nih, kalau yang materinya agak levelnya itu siswa susah menerima, jadi bisa saja dikurangi yang esensial. Cuma yang jadi kendala yang perlu kita sampaikan ke kelas 12 nanti, apabila siswa itu yang mau masuk ke perguruan tinggi yang jalur UTBK, pasti dia di sana kan dia kan tes nanti, sedangkan kita kan dengan situasi seperti ini materi kita tidak penuh, penguasaan mereka juga tidak penuh. Jadi dihimbau supaya belajar di rumah lagi, khususnya yang mau masuk kuliah UTBK itu supaya sambil mencari informasi kisi-kisi apa yang digunakan untuk mata pelajaran yang itu. Mungkin itu yang ulun sampaikan. Makasih. Mungkin Bapak Ibu yang baru sambil ditanya, sambil minta saran pendapatnya yang ada di sekolah pembelajaran jarak jauh yang digunakan, yang apa yang bisa Bapak Ibu gunakan, misalnya WhatsApp atau media lain atau Google Classroom bisa digunakan. Tapi kendalanya kita pasti macam-macam, ada yang siswa kuotanya kadada, ada yang HP-nya kadada, nah itu macam-macam tergantung. Jadi kita bagaimana membijaksanainya terhadap siswa ini. Ibu Ida sudah masuk, mungkin kita coba Pak Sumersam. Oh ya kah ini. Makanya yang soalnya sedang belum keluar lagi Pak. Oh iya. Kayaknya sibuk sih. Iya. Sabar. Iya. Ibu Ida tadi memadahkan Sidin masih proses, jadi mungkin karena di laptop pada kawat kemungkinan Sidin pindah ke tablet, jadi Sidin tadi tunggu aja dulu. Okay. Lagi proses dipindahkan ke ini aja, pakai tablet aja, pakai iPad. Sidin. Pak Abdullah, gimana Pak Abdullah? Tabungannya? Oh, suaranya mati Pak Abdullah. Wah, kayak panik. Maaf Pak Abdullah, baca doa ini. Pak Abdullah. Suaranya mati. Nah, iya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang baru diangkat, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, Pak Yupi, Pak Abdul Hamid, Ibu Ririk, Bu Siti Salamah, Ibu Mutia, kalau ada yang perlu ditanyakan, dihidupi speakernya. Oh iya.
Kalau ada yang mau sambil perkenalan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yupi, Nama ulun Yupi Apriamin, salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 Jajangkit. Untuk kali ini mungkin ulun memperkenalkan diri saja, Pak, karena belum ada yang mau dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum, ulun Ririk Eka Awanda dari SMA Tabunganan. Makasih. Itu Bu Ida gabung. Bisa kah? masa mati suaranya, suara mikrofon Bu Idanya masih mati. Di mute itu satunya. Oh, dua. Oh, yang satunya mati. Itu berarti tablet tuh yang mute satunya. Kayaknya yang di iPad mungkin. Oh, lab satu. Kalau jaringan, Sidin di rumah aja kayaknya, jadi nanti tes. Mau. Pak Yusri. Siap. Mau, Bu. Aman, Bu. Itu yang di laptop yang live aja, Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu, selamat datang. Ya, silakan lanjut Pak. Yang ini dimatikan lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ibu maaf nih gangguan kah laptop Ibu kah nih kayak apa nih lah. Biasanya mau aja. Lewat ini nih kayak apa Pak Damai? Ibu kada kawas sharing lah. Kada kawas sharing bahan. Biasanya bisa Bu. Biasa Bu. Ada Bu. Kecuali Ibu mengira pas semua aja. Pas Sumarsan bisa ditampilkan yang kiriman Ibu. Iya. Yang tadi bisa. Kirim aja, Boy. Iya. File apa yang hendak pian bagi, Boy, kirim aja, Boy, ke Ulun atau ke Pak Sumarsam bisa. Iya. Aja. Iya. Oke. Aja. Bapak Ibu, Ibu minta maaf sekali lagi bahwa pada hari ini ada gangguan. Yang pertama, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan seterusnya kita sehat, Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan ini, Ibu sebenarnya pernah ke Batola ya, cuma tidak memberitahu kepada GNP. Kebetulan yang diurus adalah kepala sekolah, tapi untuk kepala sekolah tidak ikut karena waktu itu terlalu pagi ya. Jadi pengawas Batola yang ikut.
Jadi Bapak Ibu, untuk tatap muka itu kita ambil data dulu, data 13 kabupaten. Kebetulan sampai 10 kabupaten itu terhenti gara-gara terkurung banjir di Barabai kemarin. Jadi masih ada umur, hari ini kita masih bisa bertemu korban dari Dinas Pendidikan yang terkurung itu bertiga ya. Jadi Pak Susilo, Ibu dan Pak Edi. Kebetulan betul-betul terkurung karena hanya waktu 30 menit itu air langsung pasang dan mobil kita sampai kap atas tinggal di Barabai. Jadi Ibu keluar badan ya, 2 terkurung di hotel di Barabai sana. Jadi terhentinya 3 kabupaten, Balangan, Tanjung, dan Amuntai. Rencanakan itu nanti dari analisis kepala sekolah. Masalah tatap muka dan lain-lain, tetapi kita dapat musibah lagi bencana, ditambah lagi COVID ternyata bukannya malah bertambah, maka itu terjadilah kembali kita daring saja dulu. Jadi untuk sementara Bapak Ibu kita lakukan untuk sekolah, untuk hal-hal pembelajaran lewat daring seperti ini. Ibu harap meskipun kita punya anak berada di, anggap saja 3T ya Pak ya. Jadi sinyal dan lain-lain itu tetap berlangsung, bagaimanapun apakah lewat WA dan lain-lain itu bisa terlaksana. Itu ada di grup Ibu kirimkan rencana Februari AKM batal dulu ya. Jadi AKM itu juga ada season guru. Ibu berharap guru-guru kita yang nanti itu mempersiapkan diri ya Bapak Ibu. Karena ada yang jadi sampel tiap sekolah untuk AKM. Untuk AKM nanti mungkin pada pertemuan berikutnya akan kita lebih detail lagi. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang pernah diikutkan atau pernah dikirim ke Bandung untuk AKM ya. Kebetulan Ibu kemarin tidak ikut karena waktu persis rata-rata AKM diberikan hanya lewat daring ya. Ada yang khusus pada Mei, ada 4K kemarin dari GMP ada undangan lah. Belum untuk ada khusus Bu. AKM. Belum ada Bu Belum dari ya. GMP. Berarti belum. Nanti bahan dan ini karena SMA kemarin yang diberangkatkan dengan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, guru lakukan saja yang pada jadi ini di semester genap, administrasi guru, mudah-mudahan waktu lebih banyak di rumah, itu gunakan untuk melengkapi administrasi guru ya. Karena tugas kita sebagai guru itu bagian dari sekolah. Suatu saat sekolah kita nanti untuk akreditasi itu perlu sekali ya. Seluruh administrasi guru, kita tidak perlu lagi akreditasi itu mementingkan syarat. Tetapi 8 standar itu berubah menjadi 4 saja ya. Salah satunya yang terpenting untuk guru yang harus kita persiapkan karena itu menyangkut pribadi kita masing-masing, adanya poin ketiga yaitu mutu guru ya. Jadi kalau mutu guru dari sekolah itu sangat pegang peranan. Akreditasi hanya 4 macam. Yang pertama mutu lulusan, yang kedua pembelajaran, juga di situ guru, yang ketiga mutu guru, yang keempat manajemen sekolah. Jadi Bapak Ibu akreditasi tahun 2020 sudah kita untuk Kalsel, ada 90 sekolah dan telah dilakukan. Hanya saja sistem yang dilakukan masih keadaan daring, bukan visitasi offline ke sekolah atau luring ke sekolah, tetapi juga daring. Jadi di Banjarbaru yang diakreditasi itu di HSS, ya, MTS. Berpatokan dari hal yang telah terjadi, ternyata yang perlu sekali itu menjadi tanggung jawab guru, administrasi guru, karena semua harus fluid, ya. Jadi Ibu menginginkan batol untuk setiap sekolah tidak menjadi penyebab
guru matematik yang tidak punya administrasi yang lengkap. Sebenarnya Ibu hanya mengulang, ya, Ibu hanya mengulang, administrasi guru itu sebenarnya sudah memiliki Bapak Ibu semua, ya. Hanya saja pada kesempatan ini Ibu ingin, mungkin Bapak Ibu sudah ada ya, mengenal yang namanya buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 yang menjadi kewajiban guru. Kira-kira sampai di sana Pak Damai, buku 1 sampai buku 4 dimiliki lah sudah. Halo? Halo? Belum kayaknya Bu, Belum, belum teradministrasi belum dengan baik. Iya. Nah, jadi nanti Pak Damai untuk MGMP berikutnya, jadi kita bikin ada seperti bimbingan pelatihan, ya. Binlat, Ibu ada memfokuskan binlat itu 2 macam. Rencana binlat itu yang pertama secara tidak langsung Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempersiapkan PTK, ya. Jadi mudah-mudahan 6 paket itu nanti ada pernah seminar online, ya, sebagai pendengar dari teman yang ingin seminar, karena kita tidak ingin menghalangi Bapak Ibu yang akan naik pangkat yang membutuhkan PTK-nya perlu diseminarkan. Akibat pandemi ini kita tidak bisa kumpul seperti yang sudah-sudah, maka daring seperti ini juga bisa kita buat seminar secara online. Itu yang pertama. Yang kedua, binlat yang akan mudah-mudahan bisa terlaksana itu adalah bahwa guru itu sebenarnya harus punya buku pedoman guru. Ya. Jadi tanda petiknya buku pedoman guru itu banyak jadi bahan pertanyaan. Apa itu, ya? Jadi pada kesempatan ini Ibu ingin merencanakan 2 hal menjadi target yang bisa dimasukkan dalam materi paket MGMP tolak, ya. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan 2 itu bisa mencapai target. Itu sebenarnya gawian yang telah dilakukan tetap belum teradministrasikan menjadi sebuah. Jadi Bapak Ibu, kerjaan kita itu sudah selesai, ya, kita lakukan. Cuma kita tidak pernah sekali membuat dokumen, ya. Dokumen itu yang akan menjadi, Bapak Ibu kalau di SKP ujung-ujungnya pasti ada. Untuk sementara sampai hari ini Ibu buka SKP belum ada untuk upload dokumen, ya. Belum. Jadi tagihan realisasi kita belum ada untuk itu. Jangan dulu, ya. Karena kalau itu sudah tersedia tapi kita belum siap, maka kita nanti kebingungan apa nanti masuk kapan. Itu pertama. Untuk yang SKP Bapak Ibu, ya. Lalu untuk kedepannya tadi akreditasi juga pegang tuh. Karena dokumen-dokumen itu harus diupload di Spena sekolah nantinya bila kena akreditasi. Ibu tidak hafal SMA Batoa yang akan akreditasi tahun ini, tetapi file tempat Ibu kalau ingin mengetahui bisa, karena Ibu masih masuk sebagai asesor ban kalsel. Jadi kalau pengawas SMA itu tinggal sedikit karena tereliminasi beratnya uji yang harus dihadapi. Dan Ibu mungkin masih bisa untuk menyampaikan tentang akreditasi, di mana peran untuk guru Bapak Ibu, ya. Kembali Bapak Ibu ke materi awal tadi, target kita 2 ya untuk PTK, silahkan dibukan, direncanakan, dimulai dengan proposal, boleh disampaikan ke Ibu sehingga ada pembimbingan dari Ibu meskipun secara online, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, binlat yang harus diikuti semua guru itu adalah membuat buku pedoman guru macam itu pada Mai, ya. Yang pertama yang bukan merupakan binlat itu adalah kewajiban guru tadi, administrasi guru, ya. Buku 1 itu analisis SKL.
Jadi Bapak Ibu yang sudah punya analisis SKL tinggal isi tahunnya diganti 2021 sesuaikan demi sekiranya tidak mampu melakukan disesuaikan dengan kurikulum yang penyesuaian ya. Meskipun sekolah sudah transaksi sebagai dokumen K13 ya. Semua dengan satu sekolah itu sudah ditandatangani rata-rata oleh dinas dan sudah sebagai kurikulum 2013. Tapi pada kenyataannya kita tidak ya. Ibu dari seluruh sekolah binaan Ibu hanya SMA Banua yang melaksanakan persis K13 non revisi ya. Mungkin sekolah Ibu juga ada ya. Ciri-cirinya adalah pembelajaran tetap dilakukan sampai sore hari. Akibat itu juga ada anak yang sudah mulai tereliminasi meskipun mereka adalah orang-orang pilihan. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadwal tersusun seperti di dalam kelas biasa, tugas juga weekly-nya juga tetap, karena tuntutannya untuk Kalsel di sana masih kita harapkan tuntutan kita itu adalah lulusan mereka harus ada yang membawa nama baik Kalsel, misalnya ke Apple, kemana-mana. Jadi Ibu tidak menginginkan di sana ada pengurangan kurikulum. Karena beban mereka di sana harus mempertahankan nilai, meskipun diatur. Sekarang ujian, Bapak Ibu, itu ada di grup, artinya jangan bebani, ya. Yang penting Bapak Ibunya harus bahagia hingga sehat, ya. Melayani anak dengan ceria, bikin anak termotivasi, mau ada temu, sudah syukur ya. Ada beberapa sekolah ternyata siswa 30, masuk 20, 13 orang, kadang-kadang karena mental jaringan. Jadi seluruh Kalsel ini banyak problem akibat daring yang disebabkan oleh pandemi ini. Jadi Bapak Ibu, pelan-pelan saja. Aku berharap tadi buku 1 itu sebenarnya sudah ada, tetapi belum dikelompokkan. Seperti itu ya Pak Sumarsam, analisis SKL pernah ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru tadi silahkan bergabung, tanya dengan senior, di grup boleh, analisis SKL atau lihat di internet juga boleh, sesuaikan, diadaptasikan format-formatnya, boleh, tidak ada yang baku. Analisis SKL itu untuk 1 tahun ini terpaksa kita abaikan, cukup menjadi ujian sekolah ya. Jadi Bapak tetap bikin kisi-kisi, mudah-mudahan MGMP bisa memfasilitas untuk guru-guru menyiapkan ujian sekolah yang menjadi bahan acuan penilaian untuk meluluskan siswa. Jadi Dinas Pendidikan sebagai bahan meskipun tidak ada ujian tetap menyediakan ijazah dan lain-lain itu di bidang kurikulum. Ya. Yang berikutnya analisis SKL, analisis KIKD, ya itu harus diturunkan, Bapak. Analisis KIKD itu turun menjadi metode akan dipilih. Karena metode kita daring seperti ini, ya. Jadi nanti kalau bisa bikinnya sekalian untuk dalam keadaan normal. Paham Bapak Ibu ya? Pengen kedua kali, bagi yang akreditasi, ini nanti upload di Drive sekolah dulu. Ya. Setelah itu, saat bulan Juni nanti, akreditasi bulan Maret kita sudah menentukan mana-mana yang sekolah yang menjadi ya. Yang sekarang ini sekian ratus itu adalah sekolah yang menjadi sasaran. Sasaran itu kita tidak bisa ikut akreditasi akibat kepala sekolah tidak punya nomor ya atau belum pernah ikut diklat kepala sekolah, maka sekolah itu akan dipending atau mempunyai kebijakan lain untuk ditunda akreditasinya. Mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu, kepala sekolahnya sudah memenuhi syarat umum, ya syarat awal dari sebuah sekolah
itu boleh tidak diakreditasi ya. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, setelah analisis KIKD turun menjadi sampai ke media, sampai ke penilaian yang ditentukan setiap pertemuan. Kalau silabus tinggal di print out ya, tinggal di print out. Ada hal-hal yang kosong mungkin akan boleh ditambahkan. Lalu untuk RPP, Bapak Ibu silahkan pakai yang 2019 nomor 14 ya. Satu lembar boleh, kenyataannya tidak ada yang bisa satu lembar boleh ya. Diharapkan setiap tidak menggunakan yang lama itu karena banyak membuang kertas ya, karena copy pastanya sama tapi dalam keadaan kosong. Jadi satu lembar itu lampiran tetap Bapak Ibu, lampirannya tentang penilaian yang utuh, bukan penilaian tulisannya hanya contoh soal sedikit, tidak skornya, tidak ada alat untuk evaluasi. Itu ya. Jadi mudah-mudahan waktu kita yang banyak di rumah atau di sekolah tanpa ada melayani siswa, hal-hal yang seperti ini dapat kita selesaikan, ibaratnya itu dicicil ya. Lalu buku 1 itu yang terakhir KKM. Kalau sudah analisis SKL, analisis KIKD, silabus, RPP, KKM, nanti dimasukkan Ibu ya di grup aja. Lalu untuk buku 2, ini buku 2 kepentingannya adalah transaksi dengan sekolah. Maksud transaksi dengan sekolah itu adalah sekolah punya kode etik itu juga menjadi administrasi guru. Jadi Bapak Ibu usahakan cari kode etik sekolah ya. Kode etik sekolah. Yang berikutnya ikrar guru dicari. Jadi, dokumen ini dokumen guru ya, administrasi guru. Ada yang ingin menambahkan dengan visi misi sekolah juga boleh ya. Biar tahu sekarang visi misi sekolah itu memang betul-betul harus jadi pengetahuan dan mendasari guru untuk melakukan program yang akan dicapai bersama. Selama ini misi menjadi catatan di dinding yang kadang tahu atau kita setengah tahu ya. Memang ada visi misi cuma tidak tersentuh ya bahasanya. Lalu yang ketiga adalah tata tertib. Jadi Bapak Ibu, tata tertib itu kalau kita ujian nasional biasanya dibacakan. Nah, jadi kita punya satu lembar tata tertib ya, yang itu menjadi patokan untuk kita di kelas. Yang belum pernah mungkin ini penting untuk pembiasaan. Kita tidak tahu pembiasaan di sekolah. Jadi berharap meskipun guru itu bukan guru tetap di sekolah, tetapi milikilah sekolah itu ya. Milikilah dengan jalan mengetahui pembiasaan di sana. Misal, meskipun mengajar matematika tidak pernah hari Jumat, ditaruh kurikulum hanya di Senin, Selasa, tetapi ternyata sekolah punya program Jumat Takwa ya. Jadi di pembelajaran sentuhlah tentang Jumat Takwa itu, karena pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab guru yang diberi jabatan atau wewenang, tetapi menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik bagian dari sekolah itu. Jadi pembiasaan itu misal ya, ada motivasi hari Senin. Ibu beri gambaran aja ya. Jadi sekolah yang sudah pernah ada itu ada Jumat Takwa, ada Jumat bersih di selang-seling, itu sudah laksana tetapi tidak ada dokumen. Ya. Jadi Bapak Ibu yang juga perangkat di sekolah atau sek, mudah-mudahan bisa membuat dokumen pembiasaan, karena itu diupload nanti akreditasi ya. Berikutnya kalender pendidikan itu ada 2 macam. Sampai hari ini belum datang ya pada kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan belum ya? Untuk belum. Januari belum ada sampai kah?
Belum mencek Bapak Ana sudah datang atau belum? Oh belum, kayaknya belum. Betakon non pa ano Yang lang lokasi para juding lah. kurikulum Ibu Pak Yusri. Karena takonakan lawan Oke. MKKS, misalnya gugurnya di MKKS apa sudah datang dari Pak Gusti atau belum. Lalu untuk kalender itu boleh tambah kalender sekolah. Jadi kalau kalender itu tidak ada menyangkut hari ulang tahun sekolah. Tapi kalau kalender pendidikan sekolah masing-masing, ternyata di situ ada ingin hari ini untuk melaksanakan Isra Mi'raj, nah itu ada terinci lagi. Jadi 2 kalender itu. Jadi maksud Ibu, Bapak Ibu ini punya map buku 1, ya, buku 3 dan buku 4. Kalau sudah lengkap seperti itu, Ibu ini rasanya damai, sudah mata pernah mendengar hal ini ya. Meskipun mapel lain sudah atau belum, Ibu kada tahu nih ya. Jadi sudah kalender pendidikan ada, alokasi waktu minta dengan kurikulum, alokasi waktu itu ada di kurikulum di dokumen 1, ambil bagian sekolahan itu bahasa Inggris, bila hendak tahu boleh, atau alokasi waktunya cukup mengetahui berapa jam diberi di sekolah itu, cukup salin aja dilengkapi dengan jadwal kita diberi kurikulum ya. Nah, lanjut program tahunan dan program semester. Boleh kedua-duanya program semesternya. Semester genap dan genap ya. Nah, itu semua jadi patokan di buku 2 ya. Kira-kira buku 1 dan buku 2 kada ada masalah pada Mailah? Gauda sudah ya. Yang tidak ada tadi pembiasaan. Dan itu dokumen pembiasaan ya. Jadi Ibu berharap dokumen pembiasaan itu bukan sesuatu hal yang baru lagi. Ternyata intinya di dalam pembiasaan itu juga boleh dituliskan sekolah memprediksikan atau mengalokasikan remedial hanya 2 kali setiap mapel. Itu penggunaan juga kalau menjadi kesepakatan sekolah. Atau sekolah pembiasaannya ada menambah materi untuk ujian nasional. Itu pembiasaan juga. Jadi itu sesuaikan ya. Tidak ada yang menyatakan harus begini, itu tidak ada. Silakan aja untuk tiap-tiap sekolah. Untuk buku 3 ini baru masuk ke ranah guru. Harus punya absensi siswa. Nah, ini jadwalnya juga harus ada di sini. Jadi boleh tidak ada di si waktu tadi, tapi pindah aja di jadwal mengajar boleh. Lalu ada penilaian, ada jurnal guru, ada data pegangan, ada penilaian, ada daya serap siswa, ada analisis butir soal. Ya kan analisis butir soal dengan analisis ulangan atau analisis untuk pengayaan ya. Jadi analisis ulangan itu beda dengan analisis butir soal. Kalau butir soal berarti kita persis kayak maulah kisi ya. Ada telaah kisi butir soal ya. Tapi kalau analisis ulangan itu didapat dari nilai siswa ya. Daya larinya nanti analisis ulangan itu bisa ke daya serap siswa. Setelah selesai, kuncinya itu menjadi soal dan kisi-kisi. Akibat analisis itu menjadi tindak lanjut soal berikutnya, di mana permasalahan, di mana ketidakbagusan soal dibuat itu menjadi tindak lanjut di soal yang akan datang. Jadi kalau soal itu, kalau kanakan dapat 10 semua, itu jangan bahagia gurunya. Atau nilainya rendah semua, berarti konsletnya kita perlu analisis butir soal. Ya. Jadi perhatikan itu. Untuk terakhir buku 4, mungkin belum pernah ya dibuat, guru harus punya evaluasi diri.
Jadi Pak Damai, untuk evaluasi diri ini boleh diseragamkan atau tidak. Contoh ya, evaluasi diri itu seperti apa? Evaluasi diri itu punya indikatornya boleh melalui punya pedagogik sampai profesional. Di pedagogiknya kita masalah disiplin atau lain-lain. Ambil aja salah satu, Ibu ada khususan. Untuk disiplin maka ditulis ya evaluasi dirinya. Saya selalu hadir tepat waktu di sekolah misalnya. Ternyata Bapak Ibu pilihannya kadang-kadang, selalu, tidak pernah ya. Nah, itu bulati ya, dibulati itu adalah evaluasi diri. Atau mau pakai evaluasi diri yang sudah umum, silahkan dimodif. Wah, ini banyak banget menyinggung perasaanku, diperhalus bahasanya boleh ya. Jadi si diri untuk buku 4 itu lanjut menjadi adanya program tindak lanjut ya. 3 aja di buku 4 itu. Terakhir adalah daftar pustaka. Usahakan seorang guru jangan hanya punya 1 buku pegangan. Jadi kalau matematika, tambahkan dengan misalnya panduan resmi CPS. Boleh ditambahkan daftar pustaka yang dimiliki. Jadi aku menyarankan kalau di sekolah binaan Ibu itu boleh membulati punya referensi atau daftar pegangan buku guru itu minimal 3 ya, minimal 3. Jangan terbanyak siswa berisi buku daripada gurunya. Jadi pada intinya dibukakah, adakah bukunya, yang penting ada berisi ya. Jadi itu saran itu, apalagi bukunya sempat ditelaah ya, apalagi ditambah Bapak Ibunya suka membuka YouTube tentang pembelajaran online apa, itu sangat bagus. Tambahkan linknya, tambahkan di sana sebagai tambahan daftar pustaka tadi. Itu pada Mai yang Ibu sampaikan pada tahap pertama, mudah-mudahan bisa terdeteksi sampai ke Batola, karena dari Banjarbaru ini cahaya redup di luar, mudah-mudahan kita jangan lagi hujan. Yang terdampak banjir berapa Damai guru kita? Bu bisa mendoakan aja ya. Di daerah mana yang ya. Karena kemarin itu Ibu tidak bisa. Handil Bakti kemarin, Bu. Iya, umum benar ya, Handil Bakti semangat dalam. Jadi ada beberapa guru dari SMA Mitra Kasih dan SMA itu 2 km keluar dulu dari semangat dalam, kendaraan dititip jadi tiap hari dengan celana pendek sampai ke sekolah. Jadi ada sekolah yang tetap membuka, termasuk SMA Mitra Kasih itu menjadi binaan Ibu. Itu gurunya wajib hadir karena swasta ya. Meskipun online tetapi punya ruang-ruang khusus yang diketahui dengan daftar kehadiran. Kalau Dinas Pendidikan, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu, pengawas Bapak Ibu, pembina di masing-masing itu ada memberi link yang menyatakan bahwa meskipun kami di rumah tetapi kami melaksanakan. Ada ya Pak Damai ya, yang langsung ke dinas itu ada ya. Kalau Ibu untuk Kabupaten Banjar itu 2 macam ya, 2 macam, karena ada 2 macam. Ada sekolah yang tidak online, ini sharing aja, tidak online karena membutuhkan pondok pesantren. Seperti Darul Hijrah Putra, Darul Hijrah Putri, An-Najah, itu dari pertama kita pandemi itu tidak libur karena pondok ya. Jadi datang dalam keadaan dirapit dan tidak boleh menerima tamu dari luar. Jadi kalau Ibu mau ke sana itu Ibu harus betul ya, betul-betul tidak ada gangguan kesehatan lain-lain, baru boleh masuk kalau ingin berhubungan dengan pondok. Jadi seperti itu. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu, betul-betul berlalu.
ya, jangan seperti ini kita bolak-balik di saat waktu pilkada kemarin kita sangat lalai sehingga masker itu banyak yang lepas sehingga ini menjadi mau kembali dengan berjangkitnya bertah ya, sehingga rumah sakit juga kewalahan. Banjir menjadi bencana dunia, artinya Indonesia dampak semua, cuma Bapak Ibu selama 50 lebih umur baru tahun ini merasakan melihat kayak orang tsunami ya. Jadi berapa kali turun ke keluar hotel ya yang diinjak itu ada kendaraan kalau hitungan Selawi buah ada itu berapa kali mental diikat kawan teprai. Kira Pak Edi aja yang terkurung kemarin. Iya, jadi mobil Pak Edi upnya. Jadi ada yang melihat postingan di Hotel Puspa itu ibu dievakuasi jam 2 malam itu. Anak Pak Edi. Iya. Dari dari Amuntai yang mengambil. Kebetulan Bu ada dari sana, jadi akhirnya Ibu bisa kembali ke Banjarbaru. 6 jam di jembatan putus ya. Jadi itu yang Ibu sampaikan pada Mai. Jadi kalau ada yang ingin jawab dan ini Ibu serahkan dulu Pak Damai. Mungkin nanti untuk Binlat kita atur lagi, PTK kita atur lagi. Terima kasih Damai, silahkan diambil alih. Itu mungkin Bapak Ibu kita simpulkan itu langsung dari Kementerian ya, tugas. Jadi persilakan Bapak Ibu ikut tim untuk mengerjakan sekolah ya. Selain dengan sekolah itu Bapak Ibu tugas yang mungkin sudah Bapak Ibu cita saat online dengan siswa itu dikumpulkan, jadikanlah mungkin jadi atau tugas yang bisa lain yang menjadikan itu adalah bahan Bapak Ibu untuk membedakan siswa si A dan si B ya. Coba dilihat di grup Bapak Ibu ya. Adalah. Iya. Nah, di wadah ibu kosong Pak Sumarsan. Kosong Pak. Ada mau Pak Sumarsan? Kosong. Ada mau? Mungkin Bu. Adalah. Masa aspeknya. Ibu telah menunggu. Mungkin ada kalau jari ibu. Haurjum Taros. Ada sekolah yang sudah ada akreditasi, adakah Bapak Ibu SMA mana yang ada? Jadi, berarti ada rencana sudah Mas disasaran lah. Ibu kada membuka nih sasaran Kabupaten Banjar yang cetak itu 256. Jadi Bapak Ibu, tolong Ibu ada kegiatan itu dihabari berdahulu atau seperti ini. Nah, Ibu ada tugas lagi menjadi KPA untuk Kabupaten Banjar. KPA itu koordinator pelaksana akreditasi ya. Jadi yang diurusi itu adalah tidak hanya SMA tetapi mulai SD sampai SMA swasta dan negeri Bapak Ibu. MTS Kemenak ya. Kemenak. Jadi
kita kada tahu yang mana yang diakreditasi bulan Maret ini, baru nanti akan muncul berapa kota yang diberikan untuk alfa. Maka sekolah yang betul syarat bisa diakreditasi itu baru yang muncul. Mudah-mudahan tambahan kepala sekolah Ibu Nika ada kenal kepala sekolah. Tapi sih mau Pak, laki Ibu berarti ya, itu sudah ada notnya tidak untuk jadi itu ya. Bisa jadi akreditasi tahun ini. Siap ya Pak, bulan Juni nanti kita mulai administrasi segala apa-apa itu upload ya. Kalau nah, jadi yang penting lagi Bapak Ibu guru matematik yang pegang dapodik ada Bapak Ibu ya. Ini macam-macam ada bisa aset belanja Ibu ya, jadi hotelnya aset itu tengah mana. Jadi tolong yang urus dapodik atau Ibu aset tolong perhatikan, makanya yang mengelola ini yang berlangsung itu. Nanti antara dapodik dan pena itu kalau ada penambahan WC 2, 3, 1 jangan dapodik ya. Karena aktif hanya nilai dari asesor ya. Kalau asesor datang jadi nilai akreditasi sekolah. Kalau sekarang nilai asesor hanya 85%. Tetapi IPR ya, IPR-nya itu 15%. Yang di dalamnya yang sana itu hanya WC ya. Di dalamnya yang pertama apakah sertifikat gurunya semua S1, apakah lagi kita hitung luas halaman sekolahan, luas bangunan, jangan lagi kita makanya akreditasi dihilangkan. Yang dari sekarang ada tuliskan kemana-mana siswa kita itu dibaca betul-betul dulu ya. Siswa bikin Google Form, kita lulus dari pembukaan sebagai bawah kita sekarang bersaingan soal ini. Ada urusannya. Kalau Bapak Ibu teknik pengajaran tidak pengen menyinggung, jangan sampai metode yang dari PPP pertama berikutnya ya. Tidak jalan baik kita bahas hanya dari PPP berlanjut terus karena PPP diupload dokumen ya di drive sekolah yang namanya lari ke data. Si asesor tidak tahu datang lagi ke sekolah itu mencari meja guru mana RPP Bapak Ibu tidak itu karena asesor sudah sekian hari bisa kapan tahun RPW itu ya PP sampai atas disediakan silahkan oleh asesor. Jangan lupa asesornya ada di Uruguay ya, asesornya sedang sekolah di Uruguay. Asesor SMA Benua tapi di dinyatakan harusnya ada nilainya lengkap menjadi nilai asesor. Atau ada buah raga jangan membuat RPP atau komentari Ibu misalnya patokan ikuti bla 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 bla, ikuti punya Bu ini ya, karena misalnya apa itu baca artinya terjadi pengawasan di pembinaan itu menjadi bukan berarti dengan kalimat seperti itu lalu sekolah itu bukan ya, di situ ada pembinaan dari proses komunikasi antara pengawas dan guru yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu jangan bingung di kepala sekolah nanti ikut supervisi akademik lalu ada tulisan lalu ada kepala sekolah Bapak Ibu perhatian ya, dokumenkan di kalau kepala sekolah ada masalah Ibu misalnya kopi atau sekarang kalau ke sekolah Bapak Ibu ya, nanti misalnya pada ada pelanggan suruh diundang seperti ini masuk bisa supervisi akademik filenya itu sebagai penilaian yang bisa kita kalau sekumpulan SKP bukan adanya pembinaan atau adanya ada dokumen pembinaan untuk akademiknya kan bisa diupload. Jadi mulai ini bisa bikin administrasi. Mudah-mudahan gambaran yang kita ada hari ini menjadikan Bapak Ibu kalau kita kan santai benar, santainya itu asal tuntung aja. Sekarang itu kita ada gawi lagi. Usahakan Bapak Ibu matematik kalau bikin penilaian siswa atau apa gunakan Excel. Jadi kalau analisis atau apa itu bukan gawian 2 kali. Ibu kalau supervisi sekarang nilai langsung tercetak dan komentar langsung Ibu sesuaikan dan langsung cetak sebelum pulang di sekolah. Sekolah Ibu bisa untuk itu biar ada lanjut yang disikapi oleh Bu atau kita dari tata usaha. Jadi tata usaha pun sekarang itu lagi datang ke sekolah ibaratnya duduk tapi mereka juga harus di dapodik itu Bapak Ibu ya. Prestasi sekolah siswa itu harus diutamakan itu ada di mutu lulusan. Butirnya hanya 75. Jadi sharing untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu nantinya untuk membantu sekolah di bidang akreditasi hanya 35 dulu terus 29 butir yang dinilai sekarang 5 cuma karena 35 itu mutu lulusan hanya 11 proses pembelajaran hanya 4 atau dengan baik karena akreditasi. Contoh ya kalau Ibu ada contoh bingung nih dari Ibu pada daerah bagian nggak pada naik kecepatannya saya aja lah kalau aduan di jadi contoh sekolah siswa mengikuti lomba siswa mengikuti lomba dengan indikator berikutnya, butir berikutnya, siswa mendapatkan prestasi. Kira-kira itu 2 hal yang berbeda saling berkaitan, tetapi antara yang pertama dan yang kedua itu poin masing-masing. Bila ikut lomba tingkat provinsi, jadi jangan ragu-ragu untuk mengikutkan siswa Bapak Ibu. Kan pede. Pada kalau kita harus sempat itu jangan lagi bahas itu, apalagi dari seorang guru ya. Motif kita adalah ikut ya tingkat provinsi, tingkat harus karena bila hanya ikut sampai kabupaten itu hanya level 1 dibuktikan dengan adanya pengumuman, dibuktikan adanya surat tugas atau undangan dari yang misalnya dari sekolah ya dari yang buat tolak maka itu hanya di level 1
Kan dari dinas pendidikan provinsi kadang-kadang kita guru rasa anak kita ada sanggup ada dibatalkan ya. Jangan lagi, ini pesan ibu, karena bila orang mengundang umpati aja. Tanda bukti undangan nanti menjadi siswa itu menjadi levelnya 2. Kalau nasional 3, kalau internasional 4. Jadi sekarang itu level perbedaan. Yang berikutnya tadi adalah bila siswa mendapat prestasi lainnya hanya pasrah. Bila pernah lomba apa saja, ternyata ada dapat hanya di kabupaten naik, itu hanya level 1. Kalau yang tadi umpati aja sampai nasional, jadi alhamdulillah umpati aja maksud ibu. Itu akan menambah kita ya. Jadi Bapak Ibu untuk aksi tahun ini, Bapak Ibu ambil peranan mutu guru, apa yang harus disiapkan mutu guru. Jadi pada nanti kesempatan lain, bila kita ingin RGP itu ada nanti materi mutu guru. Jadi ambil poin mutu guru itu, jadi 1 sampai 11, di nomor 18 sampai 31 ya, itu adalah mutu guru. Jadi macam-macam Bu. Jadi Bu, supaya kita orang-orang matematika batola peranan terhadap sekolah itu sudah sangat bagus ya. Kredibilitas kita itu sudah dapat diakui dengan adanya ISP 2020 ini haru. Ibu menginginkan Bapak Ibu adalah orang yang pertama yang tahu apa sebenarnya yang dipersiapkan. Kita punya kepedean, percaya diri kita benar ya. Sehingga bila di orang tuh motivasi kita, ya, yang penting itu harus terlalu pintar banget pada tapi kita asal lengkap ya. Mungkin prinsip Ibu, rajin itu lebih utama daripada orang pintar. Jadi kalau siswa kita itu bila pintar aja, ini paling berdiri, kadang-kadang pemerintah kan ada 4 itu, jadi tolak ukur kita, atas kerja kita, ada yang bisa beban kerja, lapor bisa berdiri, itu gimana Ibu tuh? Yang rajin, meskipun sedang aja, apalagi yang rajin, pulang ada kemampuan itu bagus sekali, itu unggul namanya. Itu saja Pak Damai. Bu Fitri, masuk ini tadi Bapak Ibu ya, untuk pertanyaan silahkan dikelola nilai, tidak ada paksaan buat yang anak Bapak Ibu ya, cuma dengan aturan yang sudah menjadi kesepakatan, misalnya KKM Bapak, siswa Bapak Ibu. Saat banjir, ada perubahan kurang lebih ruang siswa, itu menjadi amal Bapak Ibu ya. Yang penting jangan mereka lulus ya. Jangan sampai mereka lulus, kriterianya tetap ditetapkan. Ibu, tugasnya adalah bila ulah ujian sekolah lakukan kisi-kisi soal. Silahkan mau jalan online kita ya. Kayak apa Pak Damai? Kalau ujian sekolah ini, karena sekolah Pak Damai kayak Pak ujian sekolah. Biasanya kami seperti yang ujian biasa ini pakai online. Kecuali ada siswa yang tertentu yang memang tidak bisa laksanakan secara online. Kalau ulun kemarin ulangan dan tugas belajarnya pakai Google Classroom. Begitu Pak Damai ada namanya Classroom. Itu bisa analisis sudah bisa muncul. Pak Damai. Dan akan ada diisi lalu ada divisi apa siapa mengatasinya? Kami minta, kalau kami biasanya di sekolah ada di lab komputer bisa, kalau mau memang tidak bisa datang saja ke lab komputer, ini kan terkoneksi dengan internet pengajar. Okay. Atau ada juga beberapa guru yang disuruh mengumpul manual. Disiapkan juga Bu yang soal secara manual ya, kalau memang dia mau ke sekolah. Okay. Jadi saya juga Bapak Ibu lah, artinya meskipun kita jangan sampai menunda ke pendidikan anak, berakhir pendidikan, jangan terlalu saklek, benar maksud Ibu. Cari bagaimanapun alternatif apapun yang bisa menjadikan mudah-mudahan jadi pahala Bapak Ibu ya. Adaan seperti ini misalnya yang kada punya laptop, atasi aja kayak apa ya, manual. Karena kalau daerah Ibu ini daerah pegunungan, daerah Kabupaten Banjar ini makin daerah yang susah sinyal pada Mai. Jadi caranya juga ada laboratorium dibuka, sepertinya daring, padahal mereka dibuat berjarak. Juga ada sekolah-sekolah swasta ya, swasta yang di Muhammadiyah ya, di Karang atas gunung yang seperti itu. Jadi kalau ditolak jangan sampai ada anak kita yang jadi korban akibat hal-hal seperti ini. Jadi di sana aja kita apa sih caranya pakai Ibu, pesan Ibu itu yang penting. Itu aja ada naik. Ya. Ada naik. Mungkin waktu sudah hidup. Ya. Ibu hari ini kenapa di rumah karena membutuhkan Pak Damai sudah mengontak Ibu dan Ibu menutup untuk hari Rabu ini, silakan aja asal jangan lewat jam 12. Karena Bapak ibu-ibunya kayak Pak kalau makan anak. Ibu aku sudah gawin. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. 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 Jadi Bapak Ibu, jangan ya, KKM itu tujuannya adalah bukan menilai keberadaan atau siswa kita, keberadaan siswa kita itu menilainya untuk refleksinya pada sekolah, kekurangannya nanti. Jadi pada intinya bukan mengungkapkan kalau nggak KKM maka siswa kita pada lulus gitu ya. Tetapi itu menjadi kenapa dilakukan tidak di kelas 11 karena tidak akan ada hubungannya dengan kelulusan atau apa. Di kelas 11 itu supaya berikutnya. Jadi ada kelas sebentar Ibu ambilkan. Jadi dari situ lalu hanya bunyi sudah hanya situ ada Ibu ya. Nah ya, jadi lihat supaya seperti itu. Ya di tahap berikutnya bilang tadi yang Ibu sampaikan tadi ada itu. Yang penting Pak Ibu RP tadi kita lengkapi. Yang mungkin RP-nya sudah semalam ada, tinggal ambil metode media itu harus beda ya.
Jadi kalau asesor nanti terpakai jangan 2 gawian ya, jangan 2 kali kerjaan. Jadi kita bila berulang administrasi ini akan menjadi sumber untuk sekolah kita akreditasi. Dan Bapak Ibu rencananya kalau yang kena itu rasanya lah tidak ada salahnya, logiknya 15 soal, literasinya 15 soal, numerisasinya 15, sainsnya 15. Jadi soal itu ada 60 soal, punya 2 jam. Jadi 120 menit ya, satu soal itu 2 menit, 2 menit 10. Jadi di sana tipe rata-rata mungkin menanyai apakah guru ini tahu isi itu bagaimana. Jadi Bapak Ibu yang nantinya akan ditunjuk, tambahlah literasi bacaan-bacaan seperti Pak Sumarsan tadi, tolong dia sangat banyak di YouTube tentang akan banyak penjelasan sehingga akan menambah mungkin jika ada soal Bapak Ibu akan mudah jadinya seperti itu. Jadi rata-rata itu kompetensi pedagogik dan profesional yang dicari untuk guru untuk KKN untuk itu. Jadi itu Bapak Ibu usahakan ditambahkan untuk mengerti hal-hal itu, karena tujuan dari KKN itu ingin mengetahui keberadaan sah, bukan untuk menyatakan kelulusan siswanya dan siswa ada, tapi akan menghitung lalu larinya nanti sama menjadi akreditasi tadi ya. Guru kelihatan, manajemen kelihatan ya. Ada survei di situ nantinya itu Bapak Ibu. Dan Pak Damai ya, silakan. Nah, ya tadi ada CPNS dulu, nanti menjawab Ibu aja lah. CPNS baru Ya nanti ada yang keempat Pak Damai. ada belum sudah keempat. Kalau yang Bapak Ibu yang lain ada yang mau menuju ke keempatnya berhubungan dengan Bu. Ada japung yang harus dirubah di keempat itu apa persiapannya dan lain-lain, tapi nanti berhubungan aja dengan pengawas pembina di sekolah lah. Karena ada tim dari sekolah CPNS. Mungkin yang CPNS yang baru Bu, nanti kan SIM PKB-nya belum masuk di komunitas, nanti bisa minta akun dulu ke Bapak biasanya dinas Bu. Ya, supaya bisa ikut pelatihan dan sebagainya. Cuma kalau bisa yang CPNS yang baru dulu kapan mana itu harus ada tahu jadwal paparit hari apa, karena kita punya jadwal. Jadi kalau dari Batola datang mencari paparit karena kasihan ya. Ya, mungkin terima kasih Bu atas pengalaman dan materi yang disampaikan. Mungkin nanti sambil jalan juga kami nanti kalau perlu bisa saja nanti menghubungi Ibu dulu. Mungkin nanti kalau memungkinkan bisa saja nanti mungkin kita terbuka supaya lebih fleksibel tanya jawab dan sebagainya. Nanti masih kami pertimbangkan tempat, situasi dan kondisinya. Iya, dulu damai, bertenang dulu kita. Kalaunya itu online kada apa-apa juga. Kayaknya minggu-minggu ini benar Pak Ay. Sibuk Bu. Benar. Bukan sibuk. Ianya tingkat tinggi Ibu selain banjir untuk di daerah sini pindah berbahaya benar, bertambah benar pasukan gara-gara ini nah. Jujur aja tadi ada survei karakter lah Pak. Ya. Jadi 6 paket lah Pak. 6 paket disepakati lah. 6 paket. Siapa pada main kawanan yang PNS untuk rajin menyiapkan SKP-nya apa, dokumen yang diminta apa, dirancang ya. Jadi bila belum basic jangan berlai, karena kalau mendadak dibuka nanti misalnya di jalanan tinggal untuk upload setiap tuntutan, maka kayaknya gelabakan. Dia siapkan dulu dokumen. Contohnya Ibu pengawas masih ada waktu kepada Damai? Masih Bu, masih. Gambaran aja ya, pembinaan guru misalnya itu pembinaan guru, maka Ibu sudah siapkan administrasi guru ya, administrasi guru. Jadi kalau nanti ada dicari SKP pembinaan guru, maka Ibu tinggal upload seperti itu. Lalu ada pelaksanaan PKKS sudah tercetak Ibu bertanda tangan sehingga Ibu scan tinggal upload seperti itu. Ini karena Ibu pernah jadi asesor tahun kemarin, gelabakannya itu bila Sispena dengan Dapodik, yaitu tadi yang kisah Uruguay tadi. Ya, jadi kalau sudah ada di draft Pak Yusri, maka mudah untuk kepada atau melingkan saja lagi kepada Sispena atau pada SKP online asal. Jadi ada abut-abutan lagi lah, intinya seperti itu. Kan, di mana Ibu mau isi daftar hadir? Oh, di sini kah? Kenapa kada Pak? Kada biru Pak?
Ada mau? Ada biru pas Sumar sana ya? Oh, di chat. Nah, kada ada di grup ah. Di chat grup ah. Cuma kada biru, kada mau di anu nah. Kirim sekali lagi, Bang. Mau sudah yang kedua. Ya. Oke. Ibu isilah. Silakan lanjut. Oke, terima kasih kepada Ibu Ida yang telah menyampaikan materi yang sangat luas. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Terus terang banyak hal yang ternyata masih banyak belum kita kerjakan. Mudah-mudahan karena sudah tahu ini termotivasi dulu sedikit demi sedikit bisa kita lengkapi. Walaupun ya ada hal-hal yang sebenarnya harusnya sudah lama tapi dikira baru seperti yang buku dan sebagainya tadi. Mungkin itu saja yang belum sampaikan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan dan lainnya. Kalau tidak secara langsung, kita secara virtual lagi nanti sambil kita pikirkan materi apa yang akan kita laksanakan. Saya kembalikan ke Pak Asma selaku host. Foto yang apa sama-sama jadi foto. Ya. Siap. Jadi